teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peranan bakteri Lactobacillus casei pada minuman Yakult, yang mana merupakan tugas mata kuliah biologi sel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajarna, NIM 200205552. Perkenalkan, nama saya Bella Damayanti, NIM 200205161. Perkenalkan, nama saya Mailopika Febriani Berusmbiring, NIM 200505180. Perkenalkan, nama saya Isma Husna, NIM 20020505175. Sejarah Yakult. Yakult adalah minuman probiotik yang mirip dengan yogurt yang dibuat oleh fermentasi susu skim dan gula yang terdapat bakteri Lactobacillus casei. Lactobacillus casei ini terdapat di dalam pencernaan. Yakult adalah minuman yang baik untuk dikonsumsi. Namanya berasal dari Jahurto, bahasa Esperanto, untuk yogurt yang ditemukan oleh Dr. Muniro Shirota pada tahun 1930. Isi kandungan Yakult yaitu air, glukosa, susu bubuk skim, dekstosa, kultur bakteri asam laktat atau L-Caseae shirotescui. Mengenal Lactobacillus casei, bakteri baik yang tinggal di usus. Kita sering mendengar bakteri baik yang dimasukkan ke dalam makan fermentasi tersebut adalah Lactobacillus casei atau sering disingkat L-Caseae. L-Caseae merupakan salah satu dari banyak spesies bakteri yang termasuk ke dalam genus Lactobacillus. Mereka berfungsi menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda. Bahkan tubuh Anda bisa dibilang tergantung pada kehadiran mereka dalam memudahkan pencernaan makanan. Bakteri L-Caseae juga membantu menghambat pertumbuhan bakteri jahat penyebab penyakit. Jadi bisa dibayangkan jika tubuh Anda kekurangan bakteri baik, akan lebih mudah bakteri jahat untuk menyerang tubuh Anda. Tak hanya ditemukan di tubuh manusia serta hewan, L-Caseae bisa pula terdapat dalam bahan pangan seperti sayur, buah, dan produk fermentasi seperti yogurt. Mereka pun sering digunakan dalam fermentasi produk susu, sehingga rasa dan teksturnya bisa lebih bersahabat di lidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup bakteri Lactobacillus casei. Siklus hidup bakteri Lactobacillus casei mempengaruhi produksi bakteriosin, di mana diketahui berdasarkan kurva pertumbuhan, bakteri Lactobacillus casei mengalami 4 fase pertumbuhan selama 48 jam, yaitu fase lag pada 0-4 jam, fase log pada 8-32 jam, dan fase stasioner pada 34-38 jam, dan fase kematian pada jam 40-48. Adapun ciri-ciri dari Lactobacillus casei adalah tidak memiliki alat gerak, gram positif, tidak menghasilkan spora, berbentuk batang, dan berperan penting dalam pencernaan. Adapun keuntungan dari Lactobacillus casei adalah Lactobacillus casei justru menawarkan perlindungan terhadap penyakit. Bakteri ini berguna untuk menghambat bakteri jahat berkembang biak dan menyebabkan infeksi dalam tubuh kita. Bakteri baik yang menguntungkan untuk tubuh manusia juga disebut dengan istilah probiotik. Untuk membuat Yakult yang sempurna, beberapa unsurnya bersifat krusial. Selain probiotik Lactobacillus yang unik, kualitas kontrol yang baik, dan tanpa bahan buatan. Dimulai dengan campuran air murni dengan susu bubuk tanpa lemak, melewati proses pasteurisasi, yang berarti bahan-bahan dipanaskan pada suhu yang tinggi, menggunakan panas ultra untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Setelah larutan menjadi dingin, bibit Lactobacillus ditambahkan dan dibiarkan selama proses fermentasi untuk mendapatkan jumlah bakteri baik tepat di setiap botol Yakult dan menjaga suhu agar tetap stabil. Setelah beberapa waktu, larutan melewati proses homogenase.
untuk konsistensi, kemudian rasa alami dan takaran gula yang pas ditambahkan. Untuk memberikan rasa yang enak atau lezat pada Yakult, campuran disimpan pada suhu dingin sebelum pengemasan. Pada langkah terakhir, Yakult ditambahkan air murni dan dituang ke dalam botol dengan waktu sekitar 1-10 detik. Hebatnya lagi, 40.000 botol dapat diisi dan dikemas hanya dalam waktu 1 jam. Ketika sudah siap, Yakult didistribusikan dari pabrik ke seluruh Indonesia. Jadi, orang dapat menikmati manfaat Yakult setiap hari. Reaksi yang terjadi pada saat fermentasi Yakult ialah glukosa. Glukosa merupakan kandungan dalam Yakult, yang dimana glukosa tersendiri dihasilkan dari campuran air dan karbon dioksida, yang mana membutuhkan bantuan dari sinar matahari dan klorofil dalam daun, atau disebut juga fotosintesis. Selain glukosa, ada juga sukrosa atau gula. Sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11. Sukrosa dicampurkan dengan asam klorat akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan asam klorida. Dengan reaksi 8HCl3 ditambah C12H22O11 menghasilkan 11H2O tambah 12CO2 ditambah 8HCl. Sukrosa dapat dihidrisi dengan asam sulfat untuk membentuk padatan karbon murni yang berwarna hitam. Penerapan ilmu kimia lainnya dalam proses pembuatan Yakult terdapat pada mesin atau alat-alat untuk pembuatan Yakult sendiri. Kenapa Yakult hanya untuk 1 kali minum? Yakult berisi banyak bakteri sehingga minum berkali-kali takutnya terjadi kontaminasi silang, dan membuka dan menutup botol Yakult itu dapat menyebabkan bakteri dari luar lingkungan masuk ke dalam Yakult sehingga menimbulkan efek lain dari Yakult itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya Yakult diminum sekali saja dan langsung dihabiskan ya. Perusahaan Yakult yang ada di Jepang sudah memutuskan untuk merilis Yakult berukuran 65 ml dan ukuran 100 ml, dan ukuran ini terbilang sedikit dibandingkan minuman kesehatan kemasan lain. Ukuran yang kecil ini bertujuan untuk meminimalisir potensi minuman terkontaminasi dengan bakteri probiotik yang ada di sana, seperti Lactobacillus paracasei shirota di dalam minuman. Setidaknya ada 30 bakteri hidup yang ada di dalam setiap botol Yakult, karena probiotik ini bukan untuk dikonsumsi menghilangkan rasa haus atau dahaga. Semakin kecil botolnya, semakin higienis minumannya. Sementara itu, jika botol Yakult lebih besar dan minumannya tidak habis, memiliki risiko terpapar infeksi bakteri lain. Jadi, sarannya adalah mengonsumsi Yakult 1 kali sehari itu sudah cukup untuk menikmati manfaat dari Yakult. Dan jika kalian ingin minum 2 kali sehari, itu juga masih dianjurkan. Dan lebih baiknya kalian mengonsumsi Yakult itu sebelum tanggal kadaluarsanya, supaya bakteri Lactobacillus casei yang ada di dalam Yakult itu tidak berkurang. Dan yang lebih pentingnya adalah konsumsi secukupnya saja.